Melanjutkan cerita sebelumnya, gol pembuka baru saja tercipta. Bachira yang menari seorang diri di atas lapangan berhasil merobek gawang Nigeria dengan cara yang gemilang. Seketika, stadion pun meledak dalam sorakan yang mengguncang udara. Ledakan suara itu merambat hingga ke setiap sudut tribun, seolah-olah seluruh penonton bersatu dalam satu gelombang euforia yang ditujukan pada satu nama, Bachira Meguru. Komentator meraung tiada henti. Bachira menembus 2S untuk menghantam gol dengan cepat. Raja muda dribble Jepang, Bachira Meguru. Bachira melompat tinggi, tubuhnya berputar di udara dalam selebrasi front flip yang penuh gaya, lalu mendarat dengan sempurna. Publik yang bergemuruh ketika komentator menyebutnya sebagai Raja Dribble Jepang. Di tengah riuh itu, suara anak kecil bersorak dalam benaknya dengan penuh antusias, menyebutnya sebagai guru mereka di lapangan hijau. 44 hari sebelum Piala Dunia, suasana berbeda menyelimuti sebuah sekolah dasar. Lapangan kecil dipenuhi anak-anak yang berkerumun, mata mereka berbinar, meminta Bachira untuk mengajarkan sepak bola. Ia menanggapi dengan penuh semangat, menunjukkan juggling sederhana, memperagakan bagaimana bola bisa dipantulkan dengan punggung kaki. Anak-anak mencoba menirukan gerakannya, namun seringkali gagal, berteriak kecewa sambil tertawa kecil ketika bola terlepas dari kendali. Bachira menenangkan mereka dengan senyum lebar. Baginya, sepak bola adalah permainan, sesuatu yang seharusnya menyenangkan, bukan sesuatu yang membuat frustasi. Namun anak-anak tetap tidak bisa memainkan bolanya, dan beberapa dari mereka merasa bosan dan menangis. Ketika anak-anak mulai mengeluh tidak bisa melakukannya, Bachira tersadar akan sesuatu. Apa yang baginya terasa normal dan wajar, tidaklah sama bagi orang lain. Ia pun mengubah pendekatannya. Dengan sabar, ia memberikan instruksi sederhana, menjatuhkan bola ke kaki yang disukai, menendangnya kembali ke atas, lalu menangkapnya. Perlahan, anak-anak mulai mengikuti instruksinya. Sorak kegembiraan pun bergema saat mereka berhasil melakukannya. Mereka tersenyum puas, merasa mampu. Bachira memuji usaha mereka, kemudian mendorong untuk mencoba lebih banyak. 2 kali sentuhan sebelum menangkap, lalu 3 kali atau 4 kali. Ia tahu bahwa melalui langkah kecil yang konsisten, kemampuan mereka akan berkembang. Dalam benaknya, pesan ego bergema. Belajar sambil mengajar, pahami seperti apa rasanya menjadi anak kecil. Ego pernah mengatakan bahwa mengajar orang lain akan membantu seseorang memahami dirinya sendiri. Ada kebahagiaan tersendiri ketika sesuatu dapat diwariskan. Bachira merasakan kebenaran itu. Untuk mengajarkan teknik pada orang lain, ia harus mengubah sensasi pribadinya menjadi kata-kata. Dari proses itu, ia semakin memahami apa yang benar-benar ia rasakan dan menyadari potensi sejatinya. Ia sadar tugas dari ego bukan sekedar latihan, melainkan cara untuk membangkitkan kesadaran akan bakat naluriah yang tersembunyi dalam dirinya. Jika mengumpan, menembak, dan mengontrol hanyalah tahap berikutnya, maka inti dari seluruh permainannya terletak pada dribbling. Di depan anak-anak, Bachira meminta mereka untuk merebut bola darinya. Ia memperlihatkan kemampuan dribbling khasnya. Gerakannya begitu alami, mengalir, dan penuh kebebasan, membuat anak-anak terpana dan berdecak kagum. Ia memahami bahwa dribbling bukanlah teknik yang diajarkan orang lain, melainkan akar dari kebahagiaannya dalam bermain sepak bola. Keyakinan itu menguat bahwa dengan menjadikan dribbling sebagai egonya, ia akan menjadi nomor 1 di Piala Dunia U20. Waktu kembali beralih ke masa kini. Bachira berdiri di lapangan dengan seringnya tajam yang memantulkan keyakinan penuh. Onaji yang menyaksikannya hanya bisa terdiam kagum, mengakui kehebatannya dalam hati. Para pemain telah bersiap di posisi masing-masing, penuh determinasi. Kuso bertekad untuk merebut kembali kendali permainan. Belo menyalakan semangat serangan balik, sementara Obuabana ikut mendorong rekan-rekannya untuk maju. Onaji mengambil peran sebagai pusat keyakinan tim, meminta semua orang menaruh kepercayaan padanya. Peluit wasit berbunyi, dan permainan pun dimulai kembali. Kuso segera menunjukkan gerakan tipuan yang tajam, berhasil melewati Bachira. Sang dribbler hanya menyeringai, mengakui bahwa keterampilan Kuso patut dihargai. Kuso pun membangun serangan menjadi poros lini tengah. Strateginya sederhana tapi berbahaya, mencegah Isagi menyentuh bola dan menghubungkannya langsung ke Onaji. Dengan cepat, bola pun dikirimkan kepada rekannya. Namun langkah Onaji langsung terhenti ketika Aryu menghadang di depannya. Tubuh tinggi tegap itu berdiri kokoh seperti tembok. Onaji sempat heran, mempertanyakan kekuatan lawan yang berani menghalangi jalannya. Aryu mengingatkan dirinya sendiri akan latihan 14 hari yang diberikan ego, di mana ia berhasil mempelajari sebuah teknik rahasia yang bersinar ketika seorang bek menghadapi duel 1 lawan 1. Teknik itu adalah konsep Mai dalam judo, penguasaan jarak dan timing. Dengan membaca gerakan lawan dan arah tatapan mereka, ia bisa menebak langkah selanjutnya. Dalam sepak bola,
Kemampuan ini menjadi senjata defensif yang mematikan. Saat Onachi masuk ke dalam domain Aryu, bola di kakinya bergerak gelisah, seolah enggan menyerahkan diri pada jangkauan lawan. Aryu meneguhkan tekadnya, meyakinkan diri bahwa ia tidak akan membiarkan Onachi melewatinya dan terus melakukan tekanan. Dengan kokohnya tubuh, ia menerapkan seni bela diri tubuh untuk menutup jalur. Onachi mendesah frustasi, menyadari bahwa ia tidak dapat menembus tembok raksasa di hadapannya. Terdesak, ia pun terpaksa mengoper bola kembali ke Kuso. Kuso menyambutnya dan berhasil mengontrol bola. Namun, tak lama kemudian dikejutkan oleh kemunculan Nico. Dari balik bayangan, pemain mungil itu langsung mencuri bola. Ia menilai dingin bahwa Kuso terlalu ragu, membuat niatnya terbongkar dan hancur. Kuso panik, kekuatan Nico jauh melampaui dugaan. Tubuhnya memang kecil, tetapi massa ototnya padat, membuat Kuso tak sanggup mendorongnya. Ia berteriak dalam hati, tak percaya pada kekuatan si kecil itu. Kata-kata Eko teringat dalam benak Nico. Eko menilai otak Nico sebagai sesuatu yang luar biasa, namun ia harus melengkapinya dengan transformasi fisik. Melihat Kuso yang kebingungan, Nico menyampaikan bahwa ia sendiri telah berlatih angkat beban seperti orang gila, dan kini hasilnya terlihat jelas di depan mata. Nico menggiring bola maju, membuat Kuso semakin panik. Ia sadar bahwa evolusi pertahanan semacam ini tidak pernah tercatat dalam data sebelumnya. Bahaya besar mengintai, sebuah serangan balik bisa lahir kapan saja. Kuso berteriak agar jalur menuju Isagi segera ditutup. Namun Nico justru mempertanyakan apakah benar mereka rela meninggalkan area kosong begitu saja. Tanpa ragu, Nico melepaskan umpan panjang dan tajam. Bola meluncur deras, jatuh tepat ke kaki Ryo. Sang bunglon menyambutnya dengan tenang. Ia berterima kasih pada Nico sebelum menegaskan bahwa kini saatnya ia menunjukkan kemampuan sejatinya. Kuso kaget bukan main. Ia menyadari bahwa kali ini Isagi bukanlah titik awal serangan. Ryo sedang membangun formasi operan ke segala arah, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ryo mulai memperlihatkan teknik bunglon yang mematikan. Baginya, serangan adalah pembukaan, dan akhir hanyalah jalan untuk datang kembali. Ia menciptakan pola permainan yang sulit diprediksi. Lalu kejutan sesungguhnya muncul. Ryo berhasil meniru gaya permainan Bajira. Ia menyerap esensi sang dribbler, menjelma sebagai egois dengan hati kreatif. Bajira yang melihat hal itu hanya bisa memastikan dalam hati bahwa salinan tersebut telah benar-benar sempurna. "Ayo kita mulai, bes-bes," ucap Bajira yang membara. Keduanya pun melesat bersama, Bajira dengan semangat liar yang membuncah, dan Ryo yang kini sejajar dengannya. Mereka bergerak beriringan, menciptakan formasi ganda yang mengejutkan. Kuso hanya bisa tertegun, menyaksikan bagaimana keduanya menari di lapangan. Mereka bergerak lincah, menari seperti lebah yang gesit sekaligus menyengat seperti kupu-kupu yang tajam. Inilah wajah baru serangan Jepang, sebuah kombinasi yang membangkitkan kebanggaan sekaligus ketakutan. Dengan kemampuan unik milik Bajira, Ryo mampu melewati pemain Nigeria dengan sangat mudah. Namun ketika pemain bertahan Nigeria kembali menghadang, Ryo segera menghubungkan permainan dengan Bajira. Bajira langsung melesat maju, tetapi dua bek Nigeria segera menyergap untuk menghentikannya. Dalam momen krusial itu, Bajira mengirimkan bola kembali ke Ryo dengan sebuah gerakan salto ke belakang yang penuh kelincahan. Umpan tersebut begitu cekatan dan indah hingga tampak sangat epik. Ryo segera menyambut bola itu. Aksi mengejutkan itu membuat Kuso terdiam, terperangah oleh kenyataan yang baru saja ia saksikan. Kombinasi antara Bajira asli dan salinannya tampak mustahil untuk diantisipasi secara mendadak. Ia segera menyadari satu hal yang mengerikan. Taktik seperti ini sama sekali tidak ada dalam data yang dimiliki Nigeria. Ketidakmampuan beradaptasi secepat itu membuat lini pertahanan mereka goyah. Serangan bebas penuh teknik itu pun langsung menghantam dari pusat lapangan dengan kekuatan tak terbendung. Umpan 1-2 cepat antara Ryo dan Bajira berlangsung begitu mendominasi, seakan keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Obuabane dan Belo hanya bisa kebingungan dan segera berkoordinasi untuk menghentikan mereka. Sementara Rin dan Isagi tetap tenang. Rin menilai situasi itu sebagai kesempatan yang harus segera dikeluarkan potensinya. Sementara Isagi menyadari bahwa momen itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Isagi dan Rin lalu ikut berlari mengiringi pergerakan dua Bajira yang tengah menguasai permainan. Isagi melihat potensi serangan dari kedua sayap, menyebutnya sebagai meriam utama dari arah kiri dan kanan. Sementara itu, Kuso masih berusaha keras membaca arah permainan sambil memperhatikan pergerakan Ryo. Ia menyadari bahwa dari titik itu, dua es Jepang akan memutuskan jalur umpan terbaik, melakukan perubahan variasi serangan yang begitu mulus, dan jumlah opsi yang tersedia bagi Jepang terlalu banyak untuk ditebak. Ia merasa permainan Blue Lock benar-benar tak terduga. Di tengah situasi tersebut,
Reo mengaktifkan kemampuan bunglon miliknya. Ia berganti skin meniru permainan Chigiri, dan dari tengah lapangan, ia segera bersiap melepaskan tembakan khas milik Chigiri, yakni Sniper Shoot. Kuso menyadari bahwa itu bukan sekedar umpan, melainkan gerakan yang diciptakan untuk membuka jalur tembakan. Model Chigiri on, 44 derajat Panther Sniper. Dawar! Shooting gila dari Reo dilepaskan. Bola meluncur bagaikan peluru melewati obu-abane dan Belo dengan kecepatan dahsyat, langsung mengarah ke gawang. Kuso terkejut dan menganggapnya benar-benar gila. Bola menukik deras melewati dirinya yang sempat membeku sejenak dan mengarah lurus ke gawang. Kiper Nigeria melompat, berusaha menepis, dan gol! Reo Mikage berhasil menambah skor bagi Jepang dengan kemampuan bunglon miliknya. Sorakan meledak karena gol spektakuler itu. Para komentator langsung menyala. Super golazo dari Reo Mikage. Itu terlihat persis seperti slideshot yang ditunjukkan Chigiri saat Neo Eagles Liga. Gila! Tembakan diagonal dari sudut 44 derajat itu membuat Jepang unggul menjadi 2-0. Chigiri sendiri hanya bisa tertawa kecil keheranan melihat Reo mampu meniru tembakannya dengan sempurna. Sementara itu, melihat permainan Jepang yang semakin kuat, para pemain Nigeria mulai diliputi keputusasaan. Mereka mengakui kekuatan Jepang yang begitu besar sambil merasa seolah menghadapi tembok dunia yang mustahil ditembus. Beberapa dari mereka bahkan merasa yakin bahwa kekalahan sudah menunggu. Namun Onaji masih memiliki semangat berbeda. Ia melangkah ke rekan-rekannya sambil berkata, "Tidak masalah, kita sudah sampai sejauh ini dengan cara menerobos tembok-tembok seperti ini." Onaji. Perkataan Onaji membuat Kuso terhenyak, menoleh dengan keterkejutan yang sulit ia sembunyikan. Onaji tersenyum, lalu menegaskan, "Kita terhubung melalui sepak bola. Kita adalah keluarga terkuat di dunia." Ucapan itu menyeret pembaca pada sebuah kilas balik 12 tahun lalu, tepat di Nigeria, di kampung halaman Onaji. Saat itu, Onaji kecil terlihat murung, duduk seorang diri di dalam rumah, tenggelam dalam kesepian. Dari balik pintu, Kuso muncul sambil membawa sebuah bola, mencoba mendekati Onaji dan mengajaknya untuk berbaur bersama anak-anak lain. Ia menanyakan mengapa sejak kedatangannya Onaji tidak pernah berusaha berteman, lalu menawarkan ajakan untuk bermain sepak bola bersama. Ia menekankan bahwa hidup sendirian sama sekali tidak menyenangkan. Dengan nada jujur, ia juga mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal karena sakit, sehingga orang-orang di desa itu sudah ia anggap sebagai keluarganya. Menurutnya, mereka semua sama seperti Onaji. Namun Onaji tetap diam, tidak menunjukkan respon apapun. Melihat itu, wajah Kuso berubah malas. Ia pun menjatuhkan bolanya begitu saja ke hadapan Onaji sambil mencampakkannya. Ia juga menyebut bahwa Onaji terlalu membosankan. Kuso menggerutu, jika Onaji ingin tetap hidup menyendiri, maka biarlah ia terus larut dalam kesepian itu. Tiba-tiba, bola yang tadi ia jatuhkan justru terpantul dan menghantam kepalanya. Seketika ia menoleh dengan wajah penuh kesal, menatap lurus ke arah Onaji. Saat menoleh, ia melihat Onaji dengan mata berkaca-kaca sambil menegaskan bahwa dirinya tidak kesepian. Kuso pun menanggapinya dengan sinis, mengatakan bahwa seseorang yang benar-benar tidak kesepian tidak akan menyatakan dirinya tidak kesepian sambil memasang wajah seperti itu. Onaji pun berteriak berulang kali bahwa ia tidak kesepian. Ia lalu berlari dengan cepat melewati Kuso, membuat Kuso kaget dan segera memanggilnya. Tak lama kemudian, Onaji sudah berada di lapangan bersama anak-anak lain. Sesuai ajakan Kuso, ia menggiring bola dengan liar dan penuh emosi. Obu-abane dan Belo yang saat itu juga ada di lapangan merasa heran dengan tingkahnya. Onaji yang terus menggiring bola melesat sambil menangis, melewati keduanya dengan mudah. Kuso yang menyaksikan hal itu terkejut, menyadari betapa hebatnya kemampuan Onaji, lalu menanyakan namanya. Dalam momen itu, Onaji kecil bahkan sampai melompat, menjejak wajah Obu-abana dan bersiap menendang bola di udara. Bola itu pun akhirnya melesat masuk ke gawang, dan disitulah Onaji memperkenalkan namanya. Teman-temannya segera berlari menghampirinya dengan sorak kegembiraan, menerima kehadirannya sebagai bagian dari mereka. Alur cerita kembali ke masa kini, di mana papan skor menunjukkan Nigeria telah tertinggal 2 angka dari Jepang. Di tengah tekanan itu, Onaji mencoba meneguhkan hati rekan-rekannya. Ia menegaskan bahwa mereka adalah sebuah keluarga baru, ikatan yang lebih kuat daripada sekedar tim. Dengan keyakinan penuh, ia meminta mereka untuk percaya padanya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja selama ia ada di sana. Namun, keyakinan itu tak bertahan lama. Kehangatan yang berusaha ia bangun seketika terbelah oleh suara dingin dan tegas yang memotong suasana. Ini jelas tidak baik-baik saja, karena sekarang, tepat di hadapanmu, ada aku di sini.
Sosok itu adalah Isagi Yoichi yang kini dijuluki Raja Iblis. Dengan tatapan penuh dominasi, ia berdiri tegak sebagai penghalang mutlak yang siap meniadakan setiap harapan Nigeria. Onachi yang menyaksikan kemunculan sang Raja Iblis hanya bisa menyeringai tipis. Namun tubuhnya tak bisa berbohong. Ia bergidik ngeri, gemetar menghadapi kenyataan bahwa kekuatan di hadapannya jauh melampaui apa yang semula ia yakini. Sorak gemuruh memenuhi stadion, mengguncang udara hingga setiap sudut tribun bergetar. Sebelum peluit babak pertama kembali dibunyikan, suara lantang komentator menggema, menyebut bahwa dengan 2 gol beruntun, tim muda Jepang kini unggul. 10 menit tersisa di babak pertama menjadi pertanyaan besar. Apakah Nigeria mampu melakukan serangan balik atau justru Jepang akan semakin memperlebar keunggulan? Pertandingan kembali dimulai. Peluit panjang memecah udara dan permainan digerakkan pertama kali oleh sentuhan kaki Onachi yang segera mengalirkan bola ke Kuso. Dalam pikirannya, Kuso telah melakukan analisis mendalam terhadap permainan Jepang di sepanjang babak pertama yang penuh tekanan. Dari pengamatannya, semakin jelas baginya bahwa Blue Lock Jepang adalah tim terkuat yang pernah mereka hadapi. Pandangan Kuso tertuju pada para pemain tengah Jepang, dan ia segera menyimpulkan bahwa sumber kekuatan tim itu bertumbuh pada 3 sosok di sepanjang garis tengah, Isagi Yoichi, Karasu Tobito, dan Oliver Aiku. Ketiganya memiliki IQ sepak bola tinggi serta pandangan luas terhadap jalannya permainan. Dengan ketenangan luar biasa, mereka memanfaatkan intelektualitas dan logika untuk menganalisis taktik lawan, kemudian secara halus mengatur peralihan antara serangan dan pertahanan demi mengendalikan struktur pertandingan. Di atas fondasi kokoh tersebut, berdiri pula 2 tombak berimajinasi bebas dengan kecepatan eksplosif, ditambah seorang jenius destruktif yang penuh ketidakpastian. Ada pula sang peniru ulung serta pengumpan berkaki kiri dengan kepala dingin. Di lini belakang, 2 back elite yang kontras, berlawanan dalam gaya maupun karakter, menjadi benteng terakhir yang kokoh. Namun dari semua kekuatan itu, satu sosoklah yang menyatukan kumpulan sirkus aneh tersebut, yakni Isagi Yoichi. Setelah analisis mendalamnya selesai, Kuso segera melepaskan umpan panjang yang melengkung tajam melewati barisan pemain tengah Blue Lock. Pandangannya tetap melekat pada pergerakan Isagi, karena ia menyadari bahwa kemampuan Isagi lahir dari otak dan daya adaptasinya yang luar biasa. Dalam benaknya, Kuso memahami bahwa kecuali mereka bisa menghancurkan otak utama itu, Nigeria tidak akan mungkin menang. Bola jatuh di kaki Onachi yang langsung mengontrolnya dengan baik. Pandangannya lurus ke depan, sementara pikirannya melayang pada masa lalunya bersama keluarga kecilnya. Dalam ingatannya, ia masih dapat melihat bagaimana teman-teman kecilnya begitu terpukau dengan kemampuannya. Belo kecil terkejut melihat keterampilannya dan bertanya, apakah Onachi sudah pernah bermain sepak bola sebelumnya? Dengan polos, Onachi kecil menjawab bahwa itu adalah pertama kalinya. Ucapan itu justru membuat Kuso kecil menyebutnya sebagai anak ajaib. Oba-abana kecil yang penuh semangat bahkan berteriak kagum, membayangkan bahwa dengan Onachi di pihak mereka, mungkin saja mereka bisa menjadi pemain profesional. Belo kecil menambahkan dengan impian yang lebih besar, bahwa suatu hari mereka bahkan bisa menjuarai Piala Dunia. Di lapangan, permainan cepat pun kembali terbangun. Bola dari kaki Onachi diumpankan ke Belo, yang kemudian segera mengalirkannya lagi ke rekan lainnya. Dari lini pertahanan, Oba-abana memperhatikan jalannya permainan dengan penuh keseriusan. Ingatan masa kecil itu terlintas di benak mereka. Oba-abana kecil pernah berangan-angan bahwa dengan sepak bola, mereka bisa mengubah hidup dan menjadi kaya raya. Kuso kecil menimpali dengan keyakinan bahwa dengan kekuatan tim, mereka bisa membeli apapun dan pergi kemanapun. Oba-abana kecil bahkan membayangkan makanan enak atau gadis cantik sebagai imbalannya. Namun, Onachi kecil tetap realistis, mengatakan bahwa menjadi profesional saja sudah sangat sulit. Meski begitu, teman-temannya tetap menaruh keyakinan penuh padanya. Mereka percaya dengan adanya Onachi, semuanya menjadi mungkin. Kuso kecil pun menegaskan bahwa hanya dengan kehadiran Onachi, dirinya merasa bisa bermimpi. Ia yakin Onachi telah dipilih oleh takdir menjadi cahaya harapan mereka. Onachi kecil pun hanya bisa terpana, bergumam dalam hati bahwa dirinya benar-benar ada untuk mereka. Di usia yang masih begitu muda, Onachi akhirnya tumbuh menjadi bagian dari generasi emas Nigeria, seorang pemain yang membawa harapan untuk menaklukkan dunia. Bersama rekan-rekannya, ia berhasil mempersembahkan gelar juara Afrika Cup U20 untuk Nigeria. Kembali ke lapangan, waktu babak pertama tinggal tersisa 1 menit. Kuso bersiap melancarkan serangan terakhir. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa senjata terbesar Onachi adalah momentum luar biasa yang lahir dari jantung dan paru-paru yang seolah tak kenal lelah.
Daya lompat alaminya yang hebat serta kelenturan tubuhnya menjadikan permainan udara sebagai senjata mematikan. Dengan perhitungan matang, Kuso mengirimkan crossing tajam dari sisi lapangan yang menusuk kotak penalti Jepang. Baginya, alasan terbesar mengapa Onaji layak disebut sebagai striker sejati adalah karena kemampuannya menembak di udara yang secara efektif menggandakan jangkauan tembakannya. Bola kini melayang di udara, berada tepat dalam jangkauan Onaji. Sebelum mengeksekusi tembakan, pandangannya terkunci pada sosok Isagi yang berdiri di hadapannya. Tekadnya menggebu untuk melampaui pria itu. Aku akan melampauimu, Isagi Yoichi. Di sisi lain, Kagamaru sudah bersiap penuh konsentrasi di bawah mistar gawang. Tatapannya tajam, tubuhnya tegang menanti momen penentuan. Dalam ingatannya, ia teringat pada pesan ego yang pernah memperingatkannya bahwa ia masih terlalu mengandalkan bakat semata dalam bertarung. Kilas balik latihan kerasnya terputar kembali, sesi khusus batting practice, di mana ia dipaksa berhadapan dengan mesin bola baseball yang menembakkan peluru kecil berkecepatan tinggi ke arahnya. Saat itu, Kagamaru menyadari bahwa bola-bola baseball yang lebih kecil dan lebih cepat dibanding bola sepak justru mengasah kecepatan reaksinya. Dari latihan itu, ia merasakan koordinasi antara mata dan tubuhnya meningkat 1,5 kali lipat lebih cepat. Ia membiasakan diri untuk menepis bola, lalu segera kembali ke posisi tengah, membiarkan tubuhnya mengingat daripada mengandalkan pikirannya. Kembali ke masa kini, tendangan Onaji meluncur deras ke arah sudut gawang Jepang. Dari sudut pandang Kuso, momen itu adalah kilatan harapan, seruan yang melambangkan cahaya terang Nigeria. Namun dari mata Kagamaru, bola tersebut melesat melewati Isagi dan Aigo dengan kecepatan tinggi. Tatapannya menguji penuh pada bola, dan tubuhnya melompat tanpa ragu. Ia sempat merasakan bahwa lintasan bola itu condong ke atas, namun refleks tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Kesadarannya menilai bahwa bola sepak ini bahkan lebih lambat dibanding bola baseball yang ia hadapi di latihan. Baginya, tembakan sekuat apapun dari Onaji masih terasa lemah dan tak akan mampu melewatinya. Dengan satu lompatan mantap, Kagamaru berhasil menepis tendangan maut Onaji sambil meyakini dalam hatinya bahwa dirinya adalah dewa pelindung Jepang. Prit, prit, prit. Dengan aksinya yang gemilang, peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama pun dibunyikan. Kagamaru menatap tajam para musuhnya dengan penuh keyakinan, merasa telah mengunci kendali di gawangnya. Sementara itu, sorak-sorai penonton kembali bergemuruh menyelimuti stadion dengan kegembiraan. Di tengah riuh itu, Kuso hanya bisa mendengus kesal, menyadari betapa sempurna dan hampir tak masuk akalnya kekuatan Jepang yang kini berdiri di hadapan mereka.